就是想请您还有赤兔帮我客串场戏。文君，张兰，赤兔，你想死爸爸了？你怎么回来了？ Assalamualaikum warahmatullahi. Halo sob, berjumpa lagi dengan channel PBT Movies. Seperti biasa, kami akan menayangkan ringkasan secara point by point film-film berbagai genre dan negara. Semoga tayangan ini dapat menghibur dan informatif bagi Anda pencinta film. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar channel ini terus berkembang dan menyuguhkan tayangan terbaik untuk Anda semua. Raid On adalah film terbaru Jackie Chan tahun 2023. Berkisah tentang seorang pria tua bernama Master Lau dan kudanya bernama Red yang bekerja sebagai kungfu stuntman. Kisah haru persahabatan antara manusia dan seekor kuda. Film ini diawali dengan penampilan aksi bela diri Jackie Chan yang kini berkolaborasi dengan seekor kuda bernama Red. Master Lau sedang duduk menikmati makan malamnya di sebuah tempat makan di pasar malam. Datang seorang rentenir bersama beberapa anak buahnya menagih uang kepada Master Lau. Karena belum mempunyai uang untuk membayar utang, si rentenir mengancam akan mengambil Red secara paksa. Master Lau tidak mengizinkannya. Akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka. Red, si kuda pintar, menolak untuk dibawa. Ia menendang anak buah rentenir dengan keras. Setelah itu Master Lau kabur bersama Red. Bos rentenir dan anak buahnya tidak menyerah. Mereka mengejar Master Lau. Master Lau dan Red berhasil melarikan diri dari para rentenir dengan menyamar menjadi patung dari properti syuting. Mereka pun akhirnya selamat. Master Lau pulang ke rumahnya. Di sana ada si botak sedang tidur. Si botak dan istrinya adalah seorang kungfu stuntman. Mereka adalah murid dari Master Lau. Saat hendak membawa Red jalan-jalan, datang dua orang berpakaian rapi membawa surat putusan pengadilan. Mereka mengatakan bahwa kuda Master Lau akan dilelang karena pemilik sebelumnya mempunyai hutang perusahaan yang belum dibayar. Master Lau tidak mempedulikannya. Ia menggulung kertas tersebut dan membuangnya ke tanah. Si botak dan istrinya mencoba membela Master Lau. Mereka pun pergi sambil melempar kertas kepada Master Lau untuk dibacanya. Istri si botak menyarankan Master Lau menyewa pengacara untuk menyelamatkan Red. Master Lau pun akhirnya mengingat putrinya yang kuliah di jurusan hukum. Master Lau pergi menemui putrinya bernama Xiao Bao untuk meminta bantuan. Namun, sang putri menolaknya. Selain ia masih mahasiswi junior, ia pun sebenarnya membenci sang ayah karena ayahnya menceraikan ibunya saat ia masih bayi. Saat Master Lau sedang beristirahat, datang salah seorang muridnya bernama David. Ia memperlihatkan video aksi Red saat melawan para rentenir di malam sebelumnya. David kagum dengan kepintaran Red. Ia menawarkan Master Lau dan Red untuk tampil di film yang sedang ia buat sebagai stuntman. Karena membutuhkan uang, Master Lau pun menerima tawaran tersebut, meski ia sudah lama keluar dari pekerjaannya sebagai kungfu stuntman. Xiao Bao mengingat kejadian di masa lalu. Sebelum ibunya meninggal, sang ibu memintanya untuk menolong sang ayah jika ayahnya datang dan meminta bantuan padanya. Akhirnya, Xiao Bao pergi ke rumah Master Lau. Sampai di rumah Master Lau, Xiao Bao ragu-ragu. Ia pun berbalik keluar dan tidak jadi menemui ayahnya. Saat sedang makan siang di tengah kota, ia melihat ayahnya berpakaian ala Indian untuk mencari uang. Di sana ia pun merasa sedih melihat perlakuan orang-orang kepada ayahnya. Setelah itu Xiao Bao kembali ke rumah ayahnya. Mereka pun berbasa-basi untuk mengakrabkan diri. Hari berikutnya, pacar Xiao Bao bernama Hua datang menemui Master Lau. Ia berkata akan membantu memenangkan kasusnya dan menyelamatkan Red. Hari pertama syuting, Master Lau mengajak Xiao Bao ke lokasi syuting untuk melihatnya beraksi. Awalnya, Red merasa ketakutan karena dikelilingi banyak pemain. Kemudian, peran tersebut digantikan oleh stuntman lainnya. Master Lau merasa kecewa karena ia gagal beraksi dalam adegan tersebut. Namun, Xiao Bao membujuk Red untuk kembali melakukan aksi tersebut. Akhirnya Master Lau melanjutkan syuting. Kali ini, aksi Master Lau dan Red berhasil sesuai yang diharapkan. Syuting berjalan lancar. Aksi Red dalam adegan tersebut terlihat memukau, membuat seorang pengusaha kaya raya pencinta kuda menginginkannya, namun Master Lau menolak untuk menjual kudanya kepada pengusaha itu. Karena keberhasilan aksi pertama mereka, akhirnya Master Lau dan Red dikontrak untuk memerankan beberapa adegan film yang berbahaya. Xiao Bao membantu Master Lau dalam hal kontrak kerjasama. Suatu hari, lokasi yang dijadikan syuting tidak memenuhi standar yang diinginkan Xiao Bao. Akhirnya terjadi pertengkaran antara sutradara dan Xiao Bao. Karena Master Lau memiliki tanggung jawab atas kontrak tersebut, ia pun bersedia melakukan adegan berbahaya bersama Red, meski setting lokasi tidak sesuai perkiraan. Ia pun berusaha melompati batuan yang terjal bersama Red, kemudian mereka berhasil melewatinya. Semua orang merasa senang karena aksi tersebut berhasil dilakukan Master Lau dan Red. Usai syuting, Master Lau dan Xiao Bao beserta Red pergi ke pasar malam untuk makan malam bersama.
Saat menyantap makanan, si rentenir dan anak buahnya datang untuk menagih utang lagi. Ia mengancam Master Lau dan Xiao Bao. Red marah dan menendang rentenir itu. Akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka. Sirine polisi menghentikan perkelahian mereka. Master Lau dan Xiao Bao pergi menunggangi Red. Namun, polisi menghentikan mereka. Akhirnya, Hua memberi jaminan dan membebaskan mereka di kantor polisi. Esok harinya syuting dilanjutkan. Karena terlalu memporsir adegan berbahaya, Red terluka di kakinya. Xiao Bao marah karena Master Lau terlalu memaksakan dirinya. Namun, ia mengatakan itu adalah resiko dari pekerjaan mereka sebagai kungfu stuntman. Di malam hari, Master Lau menemui orang tua Hua dan makan malam bersama untuk mengakrabkan diri antara dua keluarga. Namun, selepas makan malam, mereka beradu argumen dan saling menyalahkan. Esoknya, syuting dilanjutkan. Namun kali ini, Red kehilangan keseimbangan karena kakinya belum sembuh total. Akibatnya Master Lau terjatuh dan pingsan. Ia pun dibawa ke rumah sakit. Red dibawa pulang ke rumah. Saat mencari KTP ayahnya, Xiao Bao menemukan flash disk berisi rekamannya bersama sang ayah. Si botak pun menjelaskan bahwa Master Lau sangat menyayanginya, meskipun Xiao Bao selalu membenci sang ayah. Di rumah sakit, Xiao Bao meminta Master Lau untuk berhenti bekerja melakukan aksi stuntman-nya bersama Red. Master Lau pun berjanji pada Xiao Bao untuk berhenti dari pekerjaannya. Sepulang dari rumah sakit, Xiao Bao dan Master Lau menonton video Master Lau di waktu muda saat sedang melakukan aksi stuntman. Video tersebut adalah cuplikan asli dari film-film Jackie Chan yang sedang melakukan aksi gila saat syuting film-filmnya terdahulu. Kemudian, Master Lau mengajak Xiao Bao ke biang lala di pasar malam. Ia menceritakan masa lalunya yang terluka parah saat melakukan aksi berbahaya di atas biang lala. Ia menyesali perbuatannya yang menghilang dari Xiao Bao dan ibunya. Tengah malam si rentenir bersama anak buahnya mendatangi rumah Master Lau. Tujuan mereka adalah untuk melumpuhkan Red. Namun aksinya diketahui oleh Master Lau. Mereka pun berkelahi. Master Lau meminta rentenir itu untuk menyudahi perkelahian. Ia kemudian membayar utangnya kepada si rentenir. Si rentenir itu pun pergi. Esoknya, seorang bintang film laga terkenal datang ke rumah Master Lau. Pria tersebut adalah mantan seorang stuntman, murid dari Master Lau. Sebagai rasa terima kasih, pria itu mengajak Master Lau dan Red untuk bermain film dengannya. Namun kali ini wajah Master Lau akan ditampilkan sebagai pemeran utamanya, bukan sebagai stuntman, sebagai penghargaan kepada seluruh stuntman yang sudah mendedikasikan hidupnya di dunia film laga. Master Lau menerima tawaran tersebut. Ia berharap bahwa itu adalah kesempatan emas untuknya dan juga Red. Xiao Bao yang mengetahui hal itu marah, karena Master Lau melanggar janjinya untuk berhenti dari dunia stuntman. Master Lau menjelaskan, muridnya yang bernama Yuan Jie mengajaknya untuk bermain film. Itu adalah kesempatan untuknya dan Red. Seorang kungfu stuntman tidak boleh mengatakan tidak pada pekerjaannya. Xiao Bao berkata, bahwa Master Lau pun harus menepati janji kepada putrinya. Xiao Bao pergi dengan marah. Esok harinya, Master Lau menemui Yuan Jie di lokasi syuting. Seorang sutradara menjelaskan tentang adegan yang akan dimainkan Master Lau. Adegan tersebut menggunakan bantuan teknologi canggih, jadi Master Lau tidak perlu repot lagi melakukan adegan berbahaya. Master Lau menolak menggunakan teknologi. Ia akan melakukan adegan dengan cara lama, karena itulah fungsinya kungfu stuntman. Yuan Ji berusaha menjelaskan. Namun Master Lau tetap pada pendiriannya, ia akan melakukan adegan tersebut atau syuting batal. Master Lau pun bersiap-siap mengenakan kostumnya. Ia mengatakan pada Red untuk melakukan adegan dengan sungguh-sungguh. Master Lau memberi tanda pada Yuan Ji bahwa ia sudah siap beraksi. Sutradara memberi aba-aba. Kamera, roll, action. Master Lau mengucapkan dialognya di sebuah ruangan. Kemudian, ia bersama Red keluar ruangan dan bersiap untuk melompat. Tiba-tiba jalan di depannya terlihat melebar. Ia mengingat masa kecil Red, lalu saat Red beberapa kali cedera akibat adegan berbahaya, juga saat Xiao Bao mengingatkan ayahnya untuk tidak membahayakan Red demi ambisinya. Muncul keraguan di pikiran Master Lau. Saat akan melompat, Master Lau kaget melihat para prajurit. Ia pun menarik tali Red hingga ia terlempar dan jatuh ke depan. Master Lau mendekati Red. Ia berkata untuk berhenti saja dari pekerjaan mereka. Master Lau memberitahukan pada Yuan Ji bahwa ia akan berhenti berakting. Ia tidak mau menyakiti Red lagi. Ia pun meminta maaf pada Yuan Ji dan sutradara, kemudian pergi dari lokasi syuting. Xiao Bao keluar dari kampusnya. Di depan kampus, Master Lau dan Red sudah menunggunya. Xiao Bao berlari dan memeluk Red. Mereka pun pulang ke rumah. Hari persidangan dimulai. Hua sebagai pengacara Master Lau menjelaskan argumennya terkait kepemilikan Red beserta bukti yang ia dapatkan, namun pihak penggugat memiliki bukti lain yang lebih kuat. Red akhirnya diambil alih oleh pihak penggugat. Di luar ruang pengadilan, Master Lau memeluk Xiao Bao dan menangis karena harus kehilangan Red.
Hua berlari ke dalam ruang pengadilan dan memohon kepada pengusaha kaya yang mendapatkan hak atas Red. Ia meminta pengusaha tersebut mengembalikan Red kepada Master Law. Bagi Master Law, Red bukan hanya sekedar kuda saja, melainkan keluarga yang sudah dianggap anaknya sendiri. Namun pengusaha itu mengatakan bahwa ia akan merawat Red lebih baik lagi dari perawatan Master Law. Ia pun pergi meninggalkan ruangan. Hua meminta maaf pada Master Law karena tidak bisa memenangkan kasus, namun Master Law tidak menyalahkannya. Master Law mengajak Red berbicara untuk yang terakhir kalinya. Ia memberikan pesan-pesan menyentuh kepada Red, layaknya seorang ayah kepada anaknya yang akan pergi jauh. Master Law pun memeluk Red dan menangis. Kemudian, Red dibawa ke rumah pengusaha kaya tersebut. Master Law mengantarnya langsung kepada pemilik barunya. Ia pun menandatangani surat perjanjian dan pergi meninggalkan Red bersama pemilik barunya. Red berontak dan berlari mengejar mobil Master Law. Red terjatuh beberapa kali di tanah berlumpur. Master Law menyuruh Hua menghentikan kendaraan. Kemudian ia keluar dari mobil. Ia memarahi Red dan menyuruhnya pergi. Master Law masuk lagi ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Esoknya, Xiao Bao pergi ke kantor pengusaha itu dan menunjukkan rekaman aksi stuntman Master Law. Xiao Bao menjelaskan bahwa cara ayahnya menunjukkan cinta adalah dengan cara berjuang dalam hidupnya. Tidak ada yang menandingi cintanya untuk anak dan keluarganya, termasuk pada Red. Itulah kenapa Master Law mengorbankan separuh hidupnya demi keluarga yang ia cintai. Xiao Bao meminta kelapangan hati pengusaha itu untuk mengembalikan Red kepada Master Law. Di rumah, Master Law menonton cuplikan adegan dirinya bersama Red hingga tertidur. Di pagi hari, Red masuk rumah dan berusaha membangunkan Master Law. Master Law terbangun dan menengok ke arah Red, ia pun kembali memejamkan mata. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu, Red berada di depannya. Master Law pun langsung memeluk Red dengan penuh haru. Pengusaha kaya memasuki halaman rumah Master Law, disusul oleh Xiao Bao dan Hua. Master Law yang melihat pengusaha pun akhirnya mengerti bahwa Red dikembalikan kepadanya. Xiao Bao berterima kasih pada si pengusaha, namun si pengusaha mengatakan, meskipun Xiao Bao tidak datang menemuinya, ia tetap akan mengembalikan Red kepada Master Law. Red tidak mau makan setelah dipisahkan dengan Master Law. Pengusaha itu belum pernah menemui ikatan yang kuat antara manusia dan hewan seperti yang ia lihat pada Master Law dan Red. Pengusaha itu pun kemudian pergi dari rumah Master Law. Xiao Bao dan Hua mendekati Master Law. Mereka pun berpelukan dan tertawa bersama. Film berakhir bahagia dan haru. Anda yang menonton film Raid On dari Jackie Chan ini, saya yakin pasti akan ikut menangis karena ceritanya begitu mengharukan. Terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share untuk ringkasan film lainnya yang tentunya lebih seru lagi. Sampai jumpa.